pengalaman yang begitu panjang sebagai reserse dan khususnya penyidik, apakah itu dibenarkan? Ya, tadi saya jelaskan kepada Yang Mulia Hakim, Ya. Pak Hakim tadi, kalau itu disita menjadi barang bukti, berarti itu barang hasil kejahatan. Barang hasil kejahatan. Secara tersurat dan tersirat seperti itu seharusnya. Begitu ya. Baik. Saya kepada fisik tadi di awal saksi menjelaskan kepada majelis hakim pernah melihat ijazah itu di platform Twitter atau X Dian Sandi. Ya. Pernah. Saya ingin lihatkan apakah foto di dalam ijazah Dian Sandi tadi juga seperti ini. Mohon maaf. P28. Baik, kami lanjutkan kembali bahwa tadi kepada saksi kami tunjukkan tentang gambar di buku reuni. Jadi saksi belum pernah lihat buku reuni ya, baru hari ini ya. Baru hari, tapi gambarnya sama. Sama. Sumbernya sama. Ya. Ya. Lalu tadi saksi mengatakan secara fisik 2000 berapa yang dipanggil oleh Pak Jokowi? 2015. Ya, pertanyaan saya, apakah wajah Pak Jokowi sama dengan ada yang di buku alumni ini dan di platform Twitter yang saudara saksi lihat, wajah Pak Jokowi? Beda jauh. Sangat beda jauh. Ya, jadi sangat berbeda jauh. Monggo silakan rekan lanjutkan. Izin Jenderal. Selanjutnya kami panggil saksi. Tadi sudah ditanyakan oleh rekan-rekan kami untuk tentang masalah penyitaan. Jadi menurut saksi, dalam kepolisian itu ketika sudah ada penyitaan, itu apakah tidak boleh ditunjukkan kemana-mana atau boleh? Karena dalam pemberitaan yang kita ketahui, ketika itu barang yang begitu diributkan berupa ijazah ini katanya sudah dipegang oleh kepolisian, tetapi di dalam berita lain kemudian ada seseorang politisi itu datang ke rumah dan melihatnya. Nah, ini kan menjadi sebuah kebingungan di masyarakat. Menurut saudara saksi? Ya. Jadi yang jelas kalau itu di dokumen yang ijazah tadi sudah disita oleh penyidik atau kepolisian, berarti ada dugaan dokumen itu adalah barang bukti. Menjadi barang bukti. Untuk menyita barang bukti, karena ini kan bukan tertangkap tangan ini, ya kan? Bukan hot pursuit, jadi tetap meminta penetapan pengadilan dulu. Nah, minta penetapan baru disita barang ini. Jadi ini dilema bagi saya, kalau sudah di tangan polisi itu bukan barang, namanya barang bukti seperti itu. Itu yang mungkin harus ditegaskan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi jangan main-main seperti menyatakan dokumen sudah disita sebagai barang bukti atau dokumen hanya dititipkan. Ini Polri bukan kantor titipan seperti itu. Polisi ya kantor polisi, tempat penegak hukum di situ. Baik, terima kasih saksi. Kami lanjutkan. Seperti yang kita ketahui dalam perkara atau polemik ijazah ini, kita sudah mendengar berita bahwa Bareskrim mengadakan konferensi pers dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Tetapi yang menjadi pertanyaan
dari masyarakat, tentunya kami juga adalah bagaimana pembuktian sampai kepada dokumen itu dinyatakan asli. Apakah dalam hal tersebut Bareskrim juga harus membuka, dan apakah proses pengujiannya apakah melalui carbon dating atau mungkin melalui pengujian tinta atau melalui pengujian kertas dan lain sebagainya. Karena yang dalam persidangan ini sudah kami tunjukkan berkali-kali bahwa ada ijazah yang formatnya berbeda. Begitu. Yang pertama itu, terus kemudian yang kedua, apakah dalam menegakkan keadilan, mohon maaf, Bareskrim seperti yang kita lihat dalam berbagai macam konferensi pers, ketika ada tawuran ya yang ditunjukkan adalah senjata tajamnya, bukti-buktinya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika Bareskrim mengadakan konferensi pers, itu tidak menunjukkan ijazah aslinya yang katanya, mohon maaf, sudah menjadi barang bukti. Dua itu, saksi. Iya, bagi saya beda dengan uang palsu ya. Kalau uang palsu kan bisa ditunjukkan kepada publik. Makanya penyidikan berkaitan dengan dokumen ijazah yang diduga palsu tadi, yang jelas harus diawali dengan laporan polisi. Kemudian ada surat perintah dimulai penyidikan. Kemudian sudah ada pemeriksaan beberapa saksi-saksi. Saksi-saksi itu mungkin rektor UGM juga dipanggil sebagai saksi, wakil rektor, dekan, kemudian beberapa dosen yang pernah mengajar di situ tahun berapa dari 80 sampai 85 diperiksa juga. Mungkin karena sudah usia bisa diperiksa di sana. Nah, kemudian kalau itu sudah diperiksa semua, baru keterangan ahli dimintakan juga. Jadi tidak perlu buru-buru harus disampaikan kepada publik bahwa ini ijazah ini sudah dinyatakan asli, karena polisi juga tidak bisa menyatakan asli atau palsu. Seperti masalah merek. Merek itu polisi tidak bisa menyatakan ini mereknya asli palsu, harus digugat di pengadilan niaga seperti itu. Jadi ya hakim ya harusnya nanti membuktikan di situ. Jadi bagi saya ada kondisi keterburu-buruan untuk bisa menyatakan di depan publik bahwa ijazahnya asli seperti itu, karena pekerjaan polisi dalam penyidikan itu bukan pekerjaan yang mudah, pekerjaan yang sangat sulit bagi saya. Kami lanjutkan. Dalam perkara ini, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai tergugat. Dalam pandangan saudara saksi, bagaimana ketika ijazah ini menjadi polemik dan lain sebagainya yang mohon maaf menjadikan masyarakat menjadi antara percaya dan tidak percaya, terbelah. Kepolisian Negara Republik Indonesia seharusnya bagaimana bersikap? Apakah ketika ada warga negara yang menggugat dengan itikat baik di Pengadilan Negeri Surakarta yang terhormat ini, apakah seharusnya menunjukkan bahwa ijazah asli itu perlu? Ya, sekali lagi profesionalisme Polri itu kan diuji di sini. Saya tahun 1999 itu kasus Bulogit saja, untuk mendengar keterangan Presiden Gus Dur saja beliau siap sebagai saksi. Jadi tidak ada masalah. Jadi dan itu diperiksa di istana waktu itu. Jadi sekali lagi hal-hal yang berkaitan dengan penyidikan ini tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena masyarakat ya sampai kapanpun lah kadang-kadang ada oknum ya yang kurang bagus, tapi tetap masyarakat masih butuh polisi, perlu polisi. Saya rasa, saya selalu katakan pasti dalam tubuh kepolisian ada polisi baik dan polisi yang tidak baik situ. Kalau polisi baik menurut saya, ya menurut ukuran saya masih ada 99% lah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Kalau penyidikan itu tidak dilakukan dengan sempurna, biasanya muaranya nanti kan ke pra-peradilan di situ, atau proses. Jadi proses criminal justice system ini harus ditempuh semuanya. Jadi ya mohon maaf pada para hakim nanti, reformasi di bidang penegakan hukum ini mungkin juga
harus dilakukan selain reformasi yang sekarang sedang dilakukan oleh Presiden ini, reformasi Polri tadi. Cukup Yang Mulia. Terima kasih Jenderal. Silakan dari tergugat 1, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Pak Ugro, mohon maaf, mohon izin, saya ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan peristiwa yang menjadi pokok sengketa di dalam perkara ini ya Pak ya. Jadi sesuai sumpah yang diucapkan oleh Bapak, dalam hal ini Bapak dihadirkan sebagai saksi fakta yang majelis ya, bukan sebagai ahli. Namun demikian meskipun di dalam keterangan Bapak terdapat pendapat-pendapat untuk menghormati persidangan, kami sangat menghargai dan semuanya kami tanggapi di dalam kesimpulan. Baik Bapak, ini saya akan lebih fokus pada pokok yang disengketakan oleh pihak penggugat. Bapak apakah mengetahui terkait dengan pokok yang peristiwa yang disengketakan dalam perkara ini tentang apa? Secara pasti Bapak apakah mengetahui Bapak? Ya, saya diberitahu sama Pak Taufik tentang ada gugatan CLS tadi berkaitan dengan ijazah yang diduga palsu Pak Jokowi itu. Jadi gugatan CLS itu gugatan yang diajukan oleh warga negara kepada penyelenggara negara ya Pak ya. Yang Bapak ketahui, apakah Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden, meskipun dalam nomenklatur disebut Presiden ke-7 RI, dapat disebut sebagai pejabat Bapak atau penyelenggara negara begitu. Ini kaitannya dengan CLS soalnya Bapak. Ya. Ini yang menarik ini kan ada proses yang dilakukan oleh penyelenggara negara tadi Pak. Kayaknya saya lebih bagus penyelenggara negara itu kaitan dengan ijazah diduga palsu ini adalah KPU tadi yang perlu diproses lebih awal. Pertanyaannya saya ulang Bapak, pada saat ini atau pada saat gugatan ini diajukan dengan tidak lagi menjabat sebagai presiden, apakah Pak Jokowi juga dapat disebut sebagai pejabat publik atau penyelenggara negara begitu? Saya rasa mungkin kalau disampaikan ke saya tidak bisa jawab itu. Baik, ya. Karena saya kembalikan pada yang mulia Pak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, terkait dengan peristiwa yang disengketakan oleh pihak penggugat, ini kan ada pihak-pihak yang ditarik sebagai subjek tergugat. Yang pertama adalah Pak Jokowi sendiri sebagai tergugat 1. Pak Jokowi ini ditarik sebagai pihak oleh karena sikapnya, oleh karena perbuatannya menolak atas permintaan TPUA untuk memperlihatkan ijazah. Yang ingin saya tanyakan, Bapak mengetahui apa itu TPUA Bapak? Setidak-tidaknya di dalam TPUA itu bagaimana mengenai susunan kepengurusannya? Apakah Bapak pernah memperhatikan anggaran dasar atau akta daripada organisasi tersebut Bapak? Saya belum pernah komunikasi dengan TPUA, cuma saya tahunya TPUA itu adalah singkatan dari tim pembela ulama dan aktivis. Tapi Bapak secara pasti tidak mengetahui apakah TPUA tersebut terdapat anggaran dasar atau tidak dan telah disahkan oleh Menteri Hukum atau belum, enggak tahu ya Pak ya. Termasuk maksud dan tujuan dan kegiatan usaha untuk mencapai tujuan Bapak mengetahui Bapak? TPUA? Iya. Saya hanya kenal dengan beberapa pribadi, saya tidak mendalami tentang organisasi TPUA. Tentang TPUA itu sendiri, maksud dan tujuannya apa? Begitu juga langkah atau kegiatan untuk mewujudkan usaha itu seperti apa Bapak tidak mengetahui. Terima kasih. Kemudian selanjutnya Bapak,
Selain gugutan itu ditujukan kepada Pak Jokowi oleh karena tindakannya tidak berkenan memperlihatkan ijazahnya berupa hard copy kepada TPUA, ini digugat pula pihak Wakil Rektor bidang Dikjar, juga Rektor. Oleh karena Rektor maupun Wakil Rektor waktu itu melalui konferensi pers, dia menyatakan Bapak Jokowi adalah sebagai alumni UGM yang tercatat sebagai mahasiswa angkatan 80 dan telah lulus tahun 85 oleh karena memenuhi ketentuan akademik yang dipersyaratkan. Bapak mengetahui hal itu? Saya mendengar. Mendengar Bapak ya, mendengar. Lantas dengan adanya sikap UGM yang menyatakan bahwa Pak Jokowi sebagai alumni UGM ini dianggap tidak mendukung terhadap hasil penelitian Pak Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa juga oleh Rismond. Bapak mengetahui juga hal itu, Bapak? Ya, bagi saya ini kan debat yang tidak akan berakhir. Iya. Makanya sebaiknya saya sampaikan tadi bahwa iya, pasal 263 ayat 2 itu lebih tepat supaya untuk menyelesaikan masalah ini diperiksa dari KPU saja, sehingga Baik. tidak perlu ada diskusi panjang lebar seperti ini. Baik, itu masukan Bapak ya, itu saran dan pendapat. Namun dalam hal ini Bapak kan dimintai keterangan sebagai saksi fakta sehubungan dengan peristiwa yang dijadikan sebagai pokok sengketa oleh pihak penggugat dalam perkara ini. Kemudian ada juga tergugatnya adalah Polri, Kepolisian Negara RI. Nah, mengapa Polri digugat? Ini terkait dengan tindakan yang dilakukan telah menghentikan penyelidikan atas laporan yang disampaikan oleh Bapak IG Sujono ya di Mabes Polri, Lantas di mana letak kesalahan Kapolri yang Bapak ketahui untuk menghentikan penyelidikan terkait dengan laporan yang disampaikan atau pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana ini, Bapak? Ya, saya selama di Polri dulu sampai reformasi dulu, Polri serambi depan selalu dipimpin oleh perwira samapta. Baik. Ya kan? Perwira samapta ini seorang perwira berpangkat letnan 2 bisa, letnan 1 bisa, Ya. kapten waktu itu. Kalau sekarang Ibda itu AKP. Ya. Nah, dia sudah punya kemampuan untuk menilai perkara ini pidana atau perdata, Ya. atau 50-50 bisa. Nah, setelah diterima laporan polisi menjadi LP, bukan Dumas. Ya. Itu LP, laporan polisi. Nah, laporan polisi itu akan disortir oleh reserse. Kalau pidana lanjut, kalau dugaan masih ada perdata, misal 50-50, akan dilakukan setelah diterbitkan surat perintah dimulai penyidikan, dilakukan tambahan penyelidikan. Penyelidikan ini tidak menyentuh pada objek. Makanya ada polisi yang gondrong, Pak, itu. Ya. Yang nyamar loh ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu nanti ternyata tidak ada pidananya, polisi punya kewenangan luar biasa oleh hukum acara pidana untuk memberikan kepastian hukum, terbitkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu Karya Agung Kuhap itu sudah memberikan kewenangan luar biasa pada Polri. Nah, SP3 ini walaupun saya katakan belum 100% mendapat kepastian hukum, itu masih bisa digugat pra peradilan. Jadi tidak ada namanya zaman dulu SP2 lidik kemudian ada penyelidikan sendiri. Sehingga saya melihat Perkap nomor 6 tahun 2009 itu membingungkan bagi saya suatu saat. Ini kasihan generasi muda Polri ke depan nanti. Bagi Bapak ya maksudnya, karena Perkap itu sendiri dibuat kan dalam rangka untuk melaksanakan hal-hal yang lebih teknis sebagaimana Seharusnya diatur di dalam UHAP dan di dalam undang-undang tentang
pembentukan peraturan perundangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu pun diatur di dalam pasal 7 yang pada pokoknya bahwa peraturan yang dibuat oleh pejabat atas perintah peraturan yang lebih tinggi itu pun mengikatkan demikian, Bapak. Baik. Tapi peraturan perkap itu jangan sampai bertentangan dengan induknya atau dasarnya, yaitu KUHP, Pak. Betul, Bapak. Jadi itu hal yang teknis ya. Namun Iya. demikian nanti biar dijelaskan oleh ahli jika penggugat menghadirkan atau dari pihak tergugat. Demikian, Bapak. J. Oke. Lantas apakah Bapak mengetahui tentang apa sebetulnya yang menjadi tuntutan bagi penggugat dalam perkara ini atau hal-hal yang dimohon untuk diputus oleh majelis hakim? Bapak mengetahui? Ya, saya tidak bisa mendahului yang mulia Pak Hakim, Pak. Maksudnya oleh penggugat ini karena mengajukan gugatan selain terdapat adanya peristiwa yang disengketakan, terdapat pula adanya hal yang dimohon kepada majelis supaya diputuskan demikian. Ya. Apakah Bapak mengetahui hal itu? Sekali lagi saya tidak berani mendahului apa yang akan diputuskan majelis hakim nanti, Pak. Betul, ini belum diputus, Bapak. Ini sebatas yang dimohon. Lazimnya di dalam hukum acara itu dikenal istilahnya petitum. Nah, jadi apa yang dimohon oleh pihak penggugat, Bapak mengetahui? Saya tidak berani terjebak dalam jawaban seperti ini. Baik. Karena ini adalah kewenangan para hakim nanti. Baik, terima kasih Bapak. Saya tidak bisa untuk memaksakan Bapak memberi jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Jadi Bapak tidak bersedia untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan terkait dengan tuntutan yang diajukan oleh pihak penggugat demikian. Kemudian Bapak, oleh karena terdapat adanya salah satu posita yang diuraikan oleh penggugat juga menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, adanya laporan yang disampaikan oleh tergugat satu, yaitu Pak Joko Widodo di Polda Metro, yang pada akhirnya setelah dilakukan penyidikan, ditingkatkan penyidikan, dan setelah ditingkat penyidikan ditetapkan tersangka. Pertanyaan saya, apakah Bapak mengetahui tentang prosedur yang selama ini dilakukan oleh penyidik Polri pada Polda Metro Jaya, Bapak, khususnya mengenai penyidikan terhadap laporan Pak Jokowi mengenai dugaan tindak pidana fitnah yang dilakukan oleh Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Apakah Bapak mengetahui prosedur yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro yang menangani perkara tersebut, Bapak? Ya, saya mengikuti karena yang dilaporkan pertama kali saya lihat kan pasalnya 310 sama 311 KUHP. Ya, Berarti kan itu delik aduan. mengikuti dalam pemberitaan Bapak ya. Ya. Baik. Kemudian ya saya juga jumpa sama mereka-mereka kan sering ngobrol kita kan. Nah, Baik. saya melihat di sini semua kaitannya kan dengan dugaan ijazah palsu. Baik. Jadi bukan penistaan yang tidak ada sebab akibat. Nah, seharusnya Ya. demi kepentingan negara dan bangsa ya persoalan pokoknya diselesaikan dulu, baru nanti persoalan Ya. selanjutnya. Kalau ini tidak dilaksanakan secara tuntas dari persoalan pokoknya, ya ini akan berlangsung bertahun-tahun seperti ini. Ya. Akan tapi terkait dengan jawaban yang telah disampaikan Bapak, apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi ini kan berawal dari laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan dalam kapasitas sebagai ketua TPUA di Mabes Polri. Nah, karena berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dan atau penyidik Polri, ya tidak ditemukan adanya unsur pidana, maka itu dihentikan. Lantas apa yang salah yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik terkait dengan penghentian penyidikan atas laporan yang disampaikan oleh Egy Sujana di Mabes Polri, oleh karena dalam hasil penyidikan tersebut tidak terdapat adanya unsur pidananya. Jangan pendapat, silakan fakta saja, Saksi. Ya, Silakan faktanya saja.
Ya, Jangan faktanya pendapat, aja, Bapak. jangan pendapat ya. LP-nya tidak ada. Laporan polisinya tidak ada. Laporan polisi tidak ada. Tidak ada. Hanya Karena Dumas. Dumas. Karena merujuk pada Perkap nomor 1 tahun 2019 itu Bapak ya. Perkap nomor 6. Nomor 6 tahun 2019. Ya. Baik. 2019 apa 2009? 2019. 2019 ya. Ya. Nah, Ya. karena laporan polisi tidak ada, Ya. surat perintah dimulai penyidikan tidak ada. Ya. Oke, sementara Tapi cukup saya koreksi tadi yang dimaksud penyelidik ya, bukan penyelidikan. Karena di Mabes Polri terkait dengan pengaduan yang disampaikan oleh Egy Sujana dan kawan-kawan, ini masih dalam tahap penyelidikan. Karena sesuai Perkap nomor 6 tahun 2019 itu, yang dimaksud pengaduan ternyata tidak sebatas perkara pidana yang masuk dalam delik aduan sebagaimana di dalam hukum pidana material, tapi tahap awal pengaduan, nanti setelah klarifikasi penyelidikan, sekiranya terdapat adanya unsur pidananya baru dilakukan, mereka diminta untuk LP penyidikan seperti itu. Mekanisme yang selama ini ada pasca diterbitkannya Perkap nomor 6 tahun 19. Tapi SP2 penyelidikan tadi fakta-faktanya apa? Wah, saya tidak tahu secara pasti, yang jelas oleh penyidik Mabes Polri terkait dengan pengaduan tersebut, oleh karena tidak ditemukan adanya unsur pidana terkait dengan adanya pengaduan tersebut, pada akhirnya untuk kepastian hukumnya dihentikan. Ya, tapi ada hasil lapor kan? Ada. Hasil lapor tidak bisa dalam penyelidikan. Nah, maka ini saya sampaikan kepada saudara saksi, terlepas tanggapan saksi seperti apa, tetapi faktanya memang demikian. Ya, semuanya kan penegakan hukum dalam rangka kepastian hukum. Baik, jadi ini yang ada di sana. Terkait dengan pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saksi Pak Hugroseno, cukup yang mulia. Cukup ya. Terima ya. kasih Pak Hugro. Ya, cukup. Selanjutnya tergugat 2, 3 dan turut tergugat silakan. Yang sudah ditanya jangan ditanya kembali. Ya. Untuk tergugat 2, 3 dan turut tergugat kami akan menanggapi di kesimpulan saja Ya, ya. kesimpulan ya. Selanjutnya tergugat 4 ya. Izin yang mulia, kami juga tidak ada pertanyaan. Nanti Ya. akan kami sampaikan di Ya. kesimpulan. Terima Ya, kasih. di kesimpulan ya. Nanti keberataannya masing-masing di kesimpulannya. Saya rasa demikian ya, Pak Ugresono ya. Kuroseno, Pak. Ugresono ya. Seno, Pak. Seno ya. Oh iya itu. Makanya saya biar diprotes, biar Bapak yang tahu namanya sendiri kan ya. Terima kasih banyak Pak ya. Telah hadir di persidangan jauh-jauh dari Jakarta ya. Siap, Pak. Ya memang begitu Pak. Kalau menegakkan keadilan tuh dari manapun harus adil. Karena orangnya sendiri yang harus menegakkan, bukan orang lain. Ya itu ya. Bapak diundang sebagai saksi hadir. Terima kasih. Ya boleh.